Selamat siang, izin memperkenalkan diri, Taruna Ahmadiyah Politeknik Indonesia Angkatan 24. Nama aku Jaro Sumber di NAT 2021.2275.1001 Prodi Hukum Jurusan B. Selamat siang, izin memperkenalkan diri, Taruna Ahmadiyah Politeknik Indonesia Angkatan 24. Nama Muhammad Islam Mukarram, NRT 2021.2295.1001 Prodi Hukum Jurusan B. Baiklah, sekali ini saya akan menjelaskan tentang Konvensi Minas tahun 1961. Yang pertama adalah struktur Konvensi Minas 1961 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Minas 1961 tentang hubungan diplomatik FCDH terdiri dari 53 pasal yang terbagi dalam 9 bagian. Bagian pertama mengikuti definisi dan ruang lingkup. Penerapan pasal 1-2 mendefinisikan istilah penting seperti misi diplomatik, kepala anggota staf diplomatik, dan negara penerima. Menentukan ruang lingkup penerapan konvensi termasuk misi diplomatik permanen dan sementara. Bagian 2 pembentukan hubungan diplomatik. Menetapkan prosedur pembentukan hubungan diplomatik seperti pertukaran nota diplomatik dan menunjukkan kepala misi. Mengatur klasifikasi kepala misi atau duta besar, utusan, dan kuasa usaha. Lanjut ke bagian ketiga, orang-orang yang memiliki status diplomatik. Menentukan hak kekebalan diplomatik, kepala misi, anggota staf diplomatik, dan anggota keluarga mereka. Mengatur kewajiban diplomatik dan anggotanya seperti menghormati hukum dan peraturan negara penerimanya. Bagian keempat, fasilitas misi diplomatik. Menetapkan hak dan kekebalan atas gedung misi diplomatik, tempat tinggal, dan arsip. Mengatur pembebasan bea, cukai, dan pajak untuk barang-barang milik diplomatik. Bagian kelima, hubungan diplomatik dan perhubungan antara misi dan negara penerima. Menetapkan komunikasi dan pertukaran informasi antara misi diplomatik dan negara penerima. Mengatur kewajiban negara penerima untuk melindungi misi diplomatik dan anggotanya. Bagian keenam, menghentikan misi diplomatik. Menetapkan alasan menghentikan hubungan diplomatik seperti penolakan misi diplomatik atau pengusiran diplomat. Mengatur prosedur dan konsekuensi dari penghentian hubungan diplomatik. Bagian ketujuh, penyelesaian sengketa. Menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari interpretasi atau penerapan konvensi. Bagian ke-8, ketentuan penutup. Menetapkan ketentuan mengenai ratifikasi, amandemen, dan tinjauan kembali konvensi. Dan bagian terakhir adalah bagian 9 mengenai lampiran yang berisi daftar protokol opsional dan ketentuan khusus terkait dengan konvensi. Kesimpulan, Konvensi Wina memiliki 1991 tentang hubungan diplomatik merupakan kerangka kerja penting untuk mengatur hubungan antar negara melalui peraturan diplomatik. Konvensi ini mendefinisikan istilah dan ruang lingkup hubungan diplomatik serta hak dan kewajiban misi diplomatik dan anggota. Baiklah, kita masuki bagian kedua, yaitu substansi Konvensi Wina 1961. Yang pertama, penetapan hubungan diplomatik. Konvensi ini menjelaskan proses dan persyaratan untuk menjalin hubungan diplomatik antar negara, termasuk penunjukan dan pengakuan diplomat, pembukaan misi diplomatik, dan pemberhentian diplomat. Lalu ada yang kedua, ada fungsi dan tugas perwakilan diplomatik. Konvensi ini mendefinisikan fungsi dan tugas utama perwakilan diplomatik, yaitu mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya di negara penerima, menegosiasikan perjanjian dengan negara penerima, mengumpulkan informasi tentang negara penerima, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, ada hak dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Konvensi ini memberikan hak dan keistimewaan kepada diplomat dan anggota staf misi untuk diplomatik untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan efektif. Hak dan keistimewaan ini meliputi: yang pertama adalah kekebalan dari yurisdiksi pidana dan perdata negara penerima, kebebasan bergerak dan berkomunikasi, hak untuk menggunakan lambang negara pengirim, hak untuk mengimpor barang bebas bea, pemutusan hubungan diplomatik. Konvensi ini menjelaskan alasan prosedur untuk memutuskan hubungan diplomatik antar negara. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Konvensi ini menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antar negara terkait dengan hubungan diplomatik. Lalu, Konvensi Wina 1961 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur penting hubungan diplomatik antar negara. Konvensi ini telah memainkan peran penting dalam perdamaian dan stabilitas dunia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi Konvensi Wina 1961 ini. Baik, konvensi ini mengatur terkait hubungan antar negara yang melalui perwakilan diplomatiknya. Konvensi ini telah diratifikasi sebanyak 193 negara, termasuk Indonesia itu sendiri, dan telah menjadi pedoman penting dalam menjaga hubungan diplomatik yang harmonis. Selanjutnya, bagaimana konvensi ini diimplementasikan? Pertama, ratifikasi dan amandemen. Konvensi ini diratifikasi oleh negara-negara peserta dan dapat diamandemen melalui konferensi internasional. Penerapan dalam hukum nasional, setiap negara peserta harus menyesuaikan hukum nasionalnya dengan konvensi ini. Di Indonesia sendiri, konvensi ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua, tentang praktik diplomatik. Prinsip dan ketentuan dalam konvensi ini diterapkan dalam praktik diplomatik sehari-hari. Contohnya, misal, misi diplomatik dan anggotanya di Indonesia mendapatkan hak dan kekebalan diplomatik. Selanjutnya, yang ketiga, terkait penyelesaian sengketa.
Jika terjadi sengketa terkait konvensi ini, negara-negara peserta dapat menyelesaikannya melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selanjutnya yang keempat, peran organisasi internasional. Organisasi seperti PBB membantu dalam mempromosikan dan memantau implementasi Konvensi Wina 1961 ini. Baik, adapun contoh implementasi Konvensi Wina 1961 di Indonesia. Pertama, itu memberikan hak dan kekebalan diplomatik kepada misi diplomatik dan anggotanya di Indonesia. Yang kedua, melindungi misi diplomatik dan anggotanya di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir, menyelesaikan sengketa terkait hubungan diplomatik dengan negara lain melalui negosiasi dan mediasi. Adapun contoh kasus dari implementasi penerapan Konvensi Wina 1961 ini, yaitu pada tahun 2018 terjadi ketegangan diplomatik, yaitu pengusiran diplomat Rusia oleh Amerika Serikat pada tahun 2018. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia mengalami ketegangan yang signifikan. Hal ini dipicu karena adanya pengusiran 60 diplomat Rusia oleh Amerika Serikat. Nah, tindakan ini merupakan respon yang disebabkan oleh serangan cyber yang diduga dilakukan oleh negara Rusia yang menargetkan infrastruktur dan sistem politik Amerika Serikat. Pengusiran diplomat merupakan langkah tegas yang diambil oleh negara AS untuk menunjukkan sikapnya terhadap tindakan Rusia yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan hukum internasional. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang memungkinkan negara penerima untuk menyatakan diplomat persona non grata dan memintanya untuk meninggalkan negara tersebut. Kasus ini menunjukkan beberapa hal penting, diantaranya hak negara penerima. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengusir diplomat yang dianggap membahayakan. Pengusiran diplomat merupakan langkah diplomatik yang keras, namun dapat menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Baiklah, sekian dari penjelasan kami dari Konvensi Wina 1961. Sekian dan terima kasih.